Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Amaliyah TV. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim penting bagi kita untuk mengetahui apa yang diperintahkan dan juga yang dilarang dalam Islam. Agama Islam telah dengan jelas memberikan panduan-panduan bagi manusia. Di antaranya panduan yang jelas tersebut adalah masalah larangan untuk memelihara hewan-hewan tertentu. Setidaknya ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Larangan-larangan tersebut telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui dan menjauhi larangan-larangan tersebut. Inilah 6 hewan yang dilarang dipelihara menurut Islam. Nomor 1, anjing. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk mencegah ternak, berburu dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 qirot. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Rasulullah SAW dalam satu hadis lain juga pernah mengatakan, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada apapun yang menghalang-halangiku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya ada gorden yang bergambar dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu, perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki, dan diperintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. Nomor 2, ular. Ular juga termasuk hewan yang dilarang dalam Islam untuk dipelihara. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh ular jika bertemu dengan bukan untuk dipelihara. Hal ini didasarkan pada salah satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Hadis riwayat Tirmidzi. Perintah untuk membunuh ini dimaksudkan ketika ular tersebut dalam keadaan mengancam. Jika tidak, maka tidak dianjurkan untuk dibunuh, apalagi diburu. Sebab pada dasarnya ular juga merupakan hewan yang berada dalam rantai makanan, sehingga memusnahkan ular akan merusak keseimbangan alam. Nomor 3, elang. Elang adalah hewan yang dilarang dalam agama Islam. Selain merupakan hewan yang harus dilestarikan, elang juga termasuk pemangsa dalam siklus rantai makanan, sehingga membunuh atau memburunya akan menyebabkan ketidakkeseimbangan ekosistem. Selain itu, burung-burung termasuk elang adalah juga umat dan hamba Allah, sehingga kita dilarang untuk memelihara dan membunuh atau memburunya. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 38, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Al-Quran surat Al-An'am ayat 38. Nomor 4, tikus. Tikus termasuk hewan yang najis dan kotor. Oleh karena itu, Islam melarang kita untuk memeliharanya. Selain itu, tikus juga merupakan salah satu hewan pembawa penyakit.
Tikus hidup dalam lingkungan yang kotor dan memakan makanan yang kotor. Sedangkan dalam Islam hal yang kotor sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari iman dalam agama Islam, sehingga menjaga rumah dari tikus dapat menyebabkan penyebaran penyakit adalah tindakan yang sangat dianjurkan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah dalam hadis yang berbunyi, kebersihan adalah sebagai dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. Nomor 5, gagak. Gagak, khususnya gagak yang memiliki punggung dan perut putih, juga dilarang untuk dipelihara dalam Islam. Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa gagak tidak boleh dipelihara dan diperboleh untuk dibunuh. Gagak juga bukanlah hewan yang mendatangkan keberkahan dan juga kemanfaatan. Hal ini didasarkan pada suatu hadis di mana malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Allah memerintahkanmu untuk membunuh burung gagak yang hitam karena ia telah membelalakkan kedua mata ketika anaknya mati. Kemudian Allah SWT berfirman, bagaimana burung gagak itu memohon kepadaku sedangkan ia telah mematikan anaknya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, 5 jenis hewan yang seluruh fasik boleh dibunuh di tanah suci, yakni burung gagak, burung elang, ular, tikus, dan binatang buas. Hadis riwayat Muslim. Nomor 6, cicak. Cicak meskipun sering berkeliaran di rumah juga dilarang untuk dipelihara. Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak, sebab cicak termasuk hewan pengganggu, najis, dan juga kotor. Bahkan dalam beberapa riwayat, membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Hal ini didasarkan pada hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan, maka ia mendapatkan pahala sekian, kurangnya dari yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah itulah beberapa di antara hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam. Meskipun dilarang dipelihara, namun tidak semua hewan tersebut harus dibunuh atau dimusnahkan. Ada beberapa hewan yang perlu kita jaga kelestariannya. Selain itu, untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian hewan juga merupakan bentuk sifat dan cinta kasih sayang terhadap sesama makhluk Allah. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.